Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kasus stabilitas obat vitamin C atau asam ascorbat. Halo, aku Nita. Halo, aku Rahmadian. Ini adalah jurnal formulasi dan uji stabilitas kimia vitamin C. Baiklah, ayo kita bahas bersama tentang stabilitas sediaan semisolid vitamin C. Semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Selamat menyaksikan. Oke, vitamin C merupakan komponen esensial dalam pertumbuhan normal kulit, memperbaiki jaringan tubuh, dan mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas dan polusi. Ini adalah peningkatan konsentrasi dilihat dengan aplikasi topikal. Ketidakstabilan vitamin C yaitu karena adanya air atau H2O. Di sini juga membuktikan bahwa pembawa non-air adalah sistem pengantar obat yang baik, dan tanpa adanya air vitamin C akan tetap stabil. Oke, kita lanjut. Vitamin C aktif dalam bentuk L-asam ascorbat yang tidak stabil dan tidak efisien, sehingga tidak meningkatkan konsentrasi vitamin C di jaringan aplikasi yang tepat untuk sediaan topikal. Formulasi vitamin C dalam gliserin silikon dapat mempercepat laju absorpsi di kulit. Stabilitas vitamin C sangat tidak stabil dalam bentuk larutan. Mudah teroksidasi oleh cahaya, panas, basah, dan juga logam Cu2+ dan Fe3+. Baiklah, itu bisa kita lihat sendiri resep atau formulasi yang digunakan. Alat yang digunakan berupa lempeng KLT, silika gel, bejana KLT, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan yang kita gunakan dapat berupa vitamin C, magnesium ascorbyl fosfat, dimetikon, siklometikon, DPPH, metanol PA, petroleum ether, asam asetat glasial, dan N-butanol. Cara kerjanya yaitu dengan cara pembuatan kurva kalibrasi standar asam ascorbat dan magnesium ascorbatil fosfat. Dapat dilihat perbandingannya di bawah. Oke, next. Selanjutnya ada pembuatan sediaan semisolid basis air. Pertama-tama, bahan-bahan larut di fase minyak dilebur dengan suhu 70 derajat Celcius yang meliputi sera alba, setil alkohol, dan span 50. Yang kedua ada metil paraben dan profil paraben dilarutkan dengan profil glikol. Itu bisa dilihat cara pekerjaannya di samping, sehingga mereka menjadi homogen. Yang ketiga ada asam ascorbat, magnesium ascorbyl fosfat, sodium metabisulfit, dan twin 80 yang dilarutkan dalam aqua DM. Yang keempat, campurkan fase minyak dengan fase air dengan homogenizer dengan kecepatan 2500 rpm dan pada suhu kamar. Dan langkah terakhir adalah simpan sediaan di dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, pembuatan sediaan semisolid dan silikon. Pertama, dimetikon, setil alkohol, dan vaselin kuning dipanaskan di cawan porselin di atas penanas air hingga dia melebur. Selanjutnya, bahan satu ditambahkan siklometikon, diaduk dengan alat homogenizer dengan kecepatan 1500 rpm sampai homogen. Langkah selanjutnya, ditambahkan asam ascorbat, magnesium ascorbyl fosfat, sodium metabisulfit yang telah dihaluskan.
dan biarkan bahan tersebut dingin di suhu kamar. Dan simpan sediaan di dalam oven suhu 40 derajat Celcius. Hasil evaluasi sediaan yang pertama itu organoleptis atau fisik. Formula tadi akan diujikan sampai 8 minggu dengan suhu 40 derajat Celcius. Penelitian ini bahwasanya basis silikon akan memiliki perubahan warna menjadi kuning. Yang kedua, pengukuran pH pada basis air vitamin C akan berubah menjadi asam karena adanya ikatan hidrogen. Basis air magnesium askorbil fosfat akan berubah menjadi basa karena terbentuknya MgOH. Yang ketiga, evaluasi konsistensi. Yang pertama, hasil pengukuran konsistensi bahwasanya sediaan semisolid basis air mengalami kenaikan angka kedalaman penetrasi kerucut dikarenakan terjadinya perubahan tekstur. Yang kedua, hasil perhitungan yield value menunjukkan sifat yang tidak mudah menyebar pada sediaan semisolid basis air. Yang keempat, adanya evaluasi viskositas bergantung dengan adanya tekanan geser pada proses pengadukan saat pembuatan sediaan. Nah, kesimpulannya sediaan basis air viskositasnya menurun dan sediaan semisolid basis silikon menjadi semakin kental. Yang kelima, ada evaluasi stabilitas kimia. Sediaan akan diujikan dengan kadar 8 minggu dengan metode UPK atau uji perolahan kembali. Sediaan semisolid basis air asam askorbat, basis air magnesium askorbil fosfat, basis silikon asam askorbat, dan basis silikon magnesium askorbil fosfat dengan kadar yang berturut-turut. Yang keenam, penentuan order reaksi. Pada suhu yang tinggi dapat menurunkan kadar dikarenakan cepatnya proses oksidasi. Contohnya sediaan semisolid basis air asam askorbat dan sediaan semisolid basis air magnesium askorbil fosfat. Dikarenakan tanpa adanya air menunjukkan penurunan kadar asam askorbat yang cukup kecil, bahkan penurunan kadarnya sangat kecil sekali. Penentuan order reaksi ini akan melihat bagaimana laju pengukuran vitamin C dalam sediaan terhadap konsentrasi waktu. Amatannya, penurunan kadar sediaan pada suhu yang tinggi akan terjadinya oksidasi dan akan terjadi karena adanya komponen air. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji stabilitas dan penetapan kadar dengan menggunakan KLT densitometri, yaitu sediaan basis air magnesium askorbil fosfat lebih stabil dari basis air asam askorbat. Sediaan basis silikon asam askorbat lebih stabil dari basis air asam askorbat dan basis air magnesium askorbil fosfat. Sediaan semisolid basis silikon magnesium askorbil fosfat paling stabil saat penyimpanan dengan suhu tinggi 40 derajat Celcius. Thanks for watching, guys. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.